Alhamdulillah Banjarnegara ini bornya 99%. Terus turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama Menteri penjahit apa Pak itu ya, Menteri orang Batak itu. Iya Pak penjahit lah dia kan. Dilaksanakan PPKM darurat. Cara Bupati Banjarnegara dalam menghina Opung Luhut Binsar Panjaitan memang keterlaluan. Yang dihina marganya, Panjaitan menjadi penjahit. Padahal buat orang Batak, marga itu adalah nama keluarga dan itu sebuah kehormatan yang harus dijaga. Kita memang tidak bisa mencegah orang untuk selalu suka sama kita. Tapi setidak sukanya kita pada seseorang, nggak layak kita menghina kehormatan nama seseorang. Apalagi itu dilakukan oleh seorang pejabat negara ke pejabat negara lainnya. Untung saja Bupati Banjarnegara minta maaf sehingga tidak memperbesar masalah. Bahkan katanya ia bersedia dikutuk segala. Padahal bahkan kabarnya Opung Luhut sama sekali nggak tersinggung. Bahkan tidak peduli. Dia lagi sibuk berkelahi dengan pandemi. Sejak awal Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan menjadi komandan perang untuk menghadapi pandemi ini. Saya sudah setuju. Opung Luhut bukan jenderal kacangan. Kemampuan strategisnya itu diakui. Kemampuan lobbynya juga nggak kalah. Dia bisa memainkan banyak karakter sekaligus. Kadang keras, kadang seperti bapak yang memberi nasihat, dan kadang memberi contoh. Kalau salah, tidak malu untuk meminta maaf. Banyak yang bilang, Luhut Binsar Panjaitan itu adalah seorang lord. Tentu dengan bahasa ejekan. Lord itu maksudnya adalah orang yang sangat berkuasa, bahkan lebih berkuasa dari seorang presiden sekalipun. Kalau presiden ada masalah besar, Luhut yang keluar. Kalau negara sedang pusing, Luhut keluar lagi. Kalau ada menteri yang mundur, Luhut pasang badan lagi dan lagi. Makanya, setiap presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan sebuah masalah, muncullah ejekan dengan nada nyanyian. Kepala pundak Luhut lagi, Luhut lagi. Saya juga nggak paham, memangnya kenapa sih kalau Luhut lagi? Pertama, Pak Jokowi itu percaya banget sama beliau. Hubungan mereka bukan baru-baru ini saja, tapi sudah lama sejak Jokowi menjadi wali kota Solo dan punya bisnis furniture yang dibantu perusahaan LBP untuk menembus negara-negara luar. Dari hubungan pekerjaan inilah muncul kepercayaan yang sangat tinggi karena sudah mengetahui kapasitas dan pribadi masing-masing. Jadi wajar dong kalau Jokowi sebagai seorang presiden, dia begitu percaya kepada Pak Luhut untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar. Begitu juga sebaliknya pasti. Kalau Luhut yang jadi presiden, apa-apa pasti dimintanya Jokowi untuk selesaikan. Itulah hubungan yang berdasarkan dengan kepercayaan. Yang kedua, Luhut Binsar Panjaitan itu adalah menteri koordinator dan posisinya membawahi Menteri PUPR, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi karena dia mengkoordinasi beberapa kementerian, maka wajarlah setiap ada masalah di kementerian itu, Luhut yang harus tampil. Kan dia Menko-nya. Kayak contohnya, kasus korupsi Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan yang dari Gerindra itu. Lah, karena dia ditahan oleh KPK, posisi menteri waktu itu otomatis kosong. Sambil mencari pengganti, ya Menko-nya sementara yang mengisi. Akhirnya yang muncul Luhut lagi, Luhut lagi. Jadi itulah alasan kenapa Luhut Binsar Panjaitan harus muncul. Karena memang dia ditugaskan penuh oleh Presiden untuk mengawal lembaga-lembaga strategis seperti migas, pariwisata, kelautan, hutan, dan lain-lainnya. Nah, ketika pandemi datang dan yang lain-lain yang ditugaskan Jokowi kerjaannya nggak beres-beres, ya pada akhirnya yang ditunjuk adalah Luhut lagi. Dan hasil akhirnya keren. Gua harus salut sama Lord Luhut karena di tangannya semua koordinasi antar instansi pun berjalan.
Meski pasti nggak sempurna ya, tetapi minimal lebih baik dari yang sudah-sudah. Bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur di rumah-rumah sakit yang kemarin-kemarin itu tinggi sehingga orang mau berobat saja bingung, sekarang di beberapa daerah sudah melandai. Rumah sakit rata-rata sudah lowong sehingga tempat terisinya sudah tinggal ya 40-50% sajalah. Bayangkan pada waktu awal Covid tinggi-tingginya, rumah sakit di seluruh Indonesia itu penuh semua sampai ada yang ditelantarkan di halaman depan. Jadi pada intinya begini, ketika ada kejadian luar biasa seperti pandemi ini, permasalahan utama bukan saja di masalah kesehatan, tetapi masalah manajerial. Tanpa kemampuan manajerial yang mumpuni, sudah pasti koordinasi berantakan. Dan akhirnya masing-masing instansi juga saling menyalahkan. Di tangan dinginnya Luhut Binsar Panjaitan semuanya berjalan lancar. Dia membuka sekat-sekat komunikasi dan koordinasi antar mereka yang terlibat. Dan akhirnya sesudah pemerintah sempat mengeluarkan warning dengan PPKM darurat, situasi sekarang lebih lega dengan PPKM level 3 di kota-kota besar yang berarti ekonomi kita pelan-pelan berangsur pulih. Lord Luhut memang gak ada duanya. Dan kita sebagai orang yang tahu berterima kasih harus memberikan apresiasi kepadanya, tentu dengan mengangkat secangkir kopi. Ya nanti kita akan lihat lagi harganya, nanti saya cari tahu, saya nggak langsung bisa jawab, tapi saya akan cek, nanti saya kira staf saya, Seto atau si Firman akan bisa brief Anda data. Saya pastikan kita betul-betul tidak mau main-main ini. Jadi jangan orang cari makan, ya, memanipulasi harga, markup harga dalam keadaan situasi seperti sekarang ini. Ini masalah kemanusiaan. Jangan nyawa orang kita mainkan bikin uang. Hell Lord Luhut, seruput. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.